Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Sabrina Zahra dengan NIM 24101132200007 dari Pendidikan Ekonomi FKIP ULM. Pada kesempatan ini saya akan menganalisis kebijakan ekonomi Indonesia melalui perbandingan 3 era kepemimpinan, yaitu era Presiden Soeharto, B.J. Habibie, dan juga Joko Widodo. Saya memilih ketiga presiden ini karena masing-masing merepresentasikan fase penting dalam perjalanan ekonomi Indonesia. Era Soeharto merepresentasikan fase stabilisasi dan juga pertumbuhan jangka panjang. Era Habibie menjadi titik balik reformasi dari kelembagaan pasca krisis. Dan sedangkan era Joko Widodo menunjukkan fase transformasi struktural dan industrialisasi modern. Ketiganya menarik untuk dibandingkan karena berada dalam konteks ekonomi yang sangat berbeda. Yang pertama itu prakrisis, kedua masa krisis, dan juga era pembangunan kontemporer. Analisis ini didasarkan pada OJS Perekonomian Indonesia, Jurnal Sejarah Perekonomian Indonesia Pasca Krisis, serta Abdul Hakim pada tahun 2012. Yang pertama, era Soeharto, stabilisasi dan pertumbuhan. Pada awal pemerintahan tahun 1966, kondisi ekonomi Indonesia sangat tidak stabil. Inflasi mencapai sekitar 600% berdasarkan data dari OJS Perekonomian Indonesia. Fokus utama kebijakan adalah stabilisasi makroekonomi dan pengendalian inflasi. Melalui program Repalita, pemerintah menata kembali sektor pertanian, industri dasar, dan juga infrastruktur. Hasil cukup signifikan. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 6 hingga 8% per tahun. Tingkat kemiskinan turun lebih dari 50% menjadi sekitar 15% pada tahun 1996 berdasarkan data BPS 1996. Namun, secara kritis, model pembangunan ini bergantung pada utang luar negeri dan ekspor komoditas. Menurut Abdul Hakim pada tahun 2012, struktur ekonomi Orde Baru bersifat sentralistik dan kurang transparan. Kerentanan tersebut terlihat saat krisis Asia 1997 melanda. Sistem perbankan runtuh dan ekonomi mengalami kontraksi tajam. Artinya, pertumbuhan tinggi belum sepenuhnya diiringi fondasi ekonomi yang resilient. Yang kedua, era Habibie, reformasi kelembagaan. Ketika Presiden Habibie menjabat pada tahun 1998, Indonesia berada dalam kondisi yang sangat krisis berat. PDB terkontraksi sekitar minus 13% hingga inflasi mencapai 77% berdasarkan data sejarah perekonomian pasca krisis. Fokus kebijakan bukan lagi tentang pertumbuhan, melainkan penyelamatan sistem ekonomi. Langkah strategis yang dilakukan adalah pemberian independensi kepada Bank Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Kebijakan ini diperkuat oleh kredibilitas moneter dan meminimalkan intervensi politik jangka pendek. Selain itu dilakukan restrukturisasi perbankan melalui BPPR. Hasilnya, inflasi menurun dan pertumbuhan kembali positif pada tahun 1999. Namun, kebijakan rekapitalisasi perbankan meningkatkan beban fiskal negara. Meski singkat, era ini penting karena membangun fondasi kelembagaan yang lebih kuat dibandingkan periode sebelumnya. Yang ketiga adalah era Jokowi. Pada awal pemerintahan tahun 2014, pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5%. Dan ketergantungan pada ekspor bahan mentah masih sangat tinggi. Kebijakan utama adalah pembangunan infrastruktur masif dan hilirisasi industri, khususnya nikel. Menurut data BPS tahun 2023, ekspor produk olahan nikel meningkat signifikan setelah larangan ekspor bahan mentah diterapkan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan nilai tambah domestik dan memperkuat industrialisasi. Namun, secara kritis, pembangunan infrastruktur meningkatkan rasio utang pemerintah. Selain itu, ketergantungan pada investasi asing menjadi tantangan jangka panjang. Transformasi ini
berpotensi besar tetapi memerlukan pengelolaan fiskal yang hati-hati agar berkelanjutan. Jika dibandingkan, ketiga era menunjukkan evolusi kebijakan ekonomi Indonesia. Era Soeharto menekankan stabilisasi dan pertumbuhan. Era Habibie fokus pada reformasi kelembagaan dan stabilitas sistem keuangan. Era Jokowi berorientasi pada transformasi struktural dan peningkatan nilai tambah industri. Saya memilih ketiga era ini karena secara historis mempresentasikan perubahan paradigma pembangunan ekonomi Indonesia dari stabilisasi menuju reformasi institusi hingga transformasi industri. Kesimpulannya, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi memastikan pertumbuhan tersebut inklusif, berkelanjutan, dan tahan terhadap krisis di masa depan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, salah hilap mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.